Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik anak-anak yang saleh dan salehah, apa kabar semuanya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk pembelajaran hari ini marilah kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita belajar doa sebelum dan sesudah belajar. Kenapa kita harus berdoa sebelum dan sesudah belajar? Karena segala sesuatu itu milik Allah dan Allah lah yang memberikan kepada siapapun, termasuk ilmu. Nah, makanya kita berdoa sebelum dan sesudah belajar karena ilmu itu hanya milik Allah dan Allah bisa memberikan ilmu itu kepada kita dan bisa juga menahan ilmu kepada kita. Oke, adapun doa sebelum belajar adalah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu dan anugerahkan kepadaku pemahaman. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, karena ilmu itu milik Allah, maka kita minta ilmu itu kepada Allah. Supaya kita bisa mendapatkan ilmu itu dan kita dipahamkan tentang apa yang kita pelajari. Dan semoga apa yang kita pelajari itu bermanfaat untuk kita. Terkadang banyak orang belajar, tetapi dia tidak mendapatkan ilmu apa-apa dari pelajaran dia. Atau bisa jadi orang belajar, tapi dia mendapatkan ilmu, tapi sayangnya dia tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya. Nah, supaya ilmu itu kita dapat dan juga kita mendapatkan manfaat, maka kita minta kepada Allah, Allah berikan kita ilmu dan Allah berikan juga kita pemahaman sehingga ilmu yang kita dapat bisa kita pahami dan bermanfaat untuk kita. Adapun doa sesudah belajar, biasanya kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Karena semua ilmu itu dari Allah. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, maka kita wajib memuji Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi ilmu. Jadi anak-anak soleh dan solehah, ilmu itu hanya milik Allah dan Allah lah yang memberikannya. Ketika kita memuji Allah, mudah-mudahan dengan kita memuji Allah, Allah mudahkan kita memahami ilmu, Allah mudahkan kita mendapatkan ilmu, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu itu, sehingga ilmu itu bisa bermanfaat untuk seluruh alam. Jadi ketika kita menjadi orang berilmu, bukan ilmu yang merusak alam, tapi ilmu yang bermanfaat untuk seluruh alam. Maka hanya kepada Allah lah kita memuji atas segala karunia yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya di halaman ke-58, kita berdoa itu mempunyai adab ya, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi ada adab yang harus kita patuhi. Pertama, adab berdoa. Satu, sikap kita baik dan tertib. Jadi nggak boleh kita main-main berdoa, nggak boleh sambil bercanda dengan teman, tapi kita benar-benar baik ketika berdoa dan tertib. Kita bayangkan bahwa kita berada di depan Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta langsung kepada Allah karena Allah berada di depan kita. Oke, makanya kita harus sopan, harus baik, harus tertib ketika berdoa.
Karena doa itu akan dikabulkan ketika sikap kita meminta itu baik kepada Allah. Kita saja kalau meminta kepada orang tua kita, sikap kita tidak baik, orang tua kita kadang enggan untuk memberi. Nah, begitu juga adab kita kepada Allah. Kita harus meminta dengan baik dan tertib. Kedua, kita mengangkat kedua tangan kita. Kita mengangkat kedua tangan membuktikan, menunjukkan bahwa kita benar-benar membutuhkan Allah dan kita benar-benar meminta dengan serius kepada Allah. Yang ketiga, melafalkan doa itu dengan lembut dan khusyuk. Nah, doa itu harus dilafalkan dengan lembut karena Allah itu dekat dengan kita. Jadi tidak usah teriak-teriak minta doa sama Allah. Cukup ucapkan itu dengan lembut karena Allah Maha mendengar dan Allah dekat sekali dengan kita dan lebih dekat daripada urat leher kita. Yang kedua, kita harus khusyuk karena doa itu syaratnya bisa diterima, hati kita harus khusyuk. Jadi benar-benar doa yang kita lafalkan itu benar-benar itu juga yang diinginkan oleh hati kita. Jadi hati kita khusyuk meminta kepada Allah dan kita melafalkannya dengan lembut, maka insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Yang keempat, kita yakin bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita. Nah, keyakinan ini harus selalu tertanam dalam diri kita kalau Allah pasti mengabulkan doa kita. Doa itu bisa jadi Allah kabulkan langsung, bisa jadi Allah mengabulkannya dengan menunda, bisa jadi Allah jadikan doa itu sebagai tambahan amal kita untuk memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Jadi jangan pernah menyangka bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita. Ketika kita berdoa sudah dengan baik, mengangkat kedua tangan dengan lembut dan khusyuk, yakinlah kalau Allah mengabulkan doa kita. Tapi dengan syarat kita tidak boleh bermaksiat kepada Allah. Karena kalau kita bermaksiat kepada Allah, itu menjadi penghalang terkabulnya doa. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, mudah-mudahan kalian semua menjadi anak-anak yang tertib ketika berdoa, meminta kepada Allah dengan lembut dan khusyuk, dan semoga Allah selalu mengabulkan doa kita. Baik, ketika kita selesai berdoa sesudah belajar, agar ilmu kita itu bermanfaat. Doa sesudah belajar itu banyak macamnya. Di antaranya adalah doa berikut ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batina warzuqna ijtinabah. Artinya, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran yang sebenarnya dan anugerahkan kepada kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan dan anugerahkan kepada kami untuk menjauhinya. Anak-anak selain itu juga versi yang lain berdoa sesudah belajar adalah doa yang biasa kita ucapkan ini, yaitu Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau, aku meminta ampun dan bertobat kepadamu. Ini adalah versi yang lain doa sesudah belajar. Bahkan kalau kita dalam belajar itu ada main-mainnya, maka kita mengucapkan doa ini semoga Allah ampuni dosa kita ketika kita belajar dengan main-main. Oke, anak-anak yang saleh dan salehah, coba kita praktekkan ya doa sesudah belajar. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau, aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Dan kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Oke anak-anak yang saleh dan salehah, mulai hari ini kita serius berdoa
supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita dan semoga Allah selalu melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk ketika kita berdoa, sehingga kita bisa berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.